Tidak ada yang patut kami teladani selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya ingin memandang-Mu dan mengikuti setiap jejak-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah jalan kehidupan dan kebenaran itu. Kami tidak mau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami mau berkenan di hadapan Bapa. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Dan hanya dengan menjadi seperti Yesuslah kami dapat menyukakan hati-Mu ya Bapa. Hamba mohon saat ini, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami di tempat ini, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, bahkan dapat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Layakkan kami untuk menangkap isi hati-Mu. Mampukan kami, bukakan cakrawala berpikir kami, agar kami dapat menerima setiap pesan-pesan Bapa di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya di dalam sisa-sisa umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita sudah menyanyikan pujian, kita mau menjadi seperti Yesus. Kiranya pujian ini bukan hanya keluar sebagai nyanyian dari mulut kita, tetapi hendaklah itu menjadi janji kita di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa sampai pada akhirnya masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap kita merindukan untuk bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, tetapi terkadang kita lupa apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, dengan siapa kita terikat. Sering kita menjalani kehidupan ini berdasarkan maunya kita, tapi kita lupa bahwa hidup kita di dunia ini pasti ada ikatan. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti terikat. Masalahnya kita terikat dengan siapa? Kita suka menjalani hidup ini sesuka dan semaunya kita, sesuai kehendak kita, menyenangkan daging kita. Kita sering merasa kita sudah beribadah, kita datang beribadah, kita memuji menyembah Tuhan, lalu kita merasa bebas, kita merasa kita pasti masuk surga, kita merasa kita pasti masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Bahkan tidak sedikit di antara kita merasa kita pasti dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tetapi untuk hal ini pasti terlihat, setiap kita yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus terlihat saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana sikap dan responsif kita, bagaimana reaksi kita. Mari kita periksa diri kita, dengan siapa kita terikat saat kita hidup ini. Jangan-jangan kita terikat dengan pelanggaran, dengan dosa, tapi kita merasa aman-aman saja. Kita merasa ini yang terbaik, seperti kebanyakan orang. Ini yang sering sekali kita rasakan. Kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan pelanggaran, lalu kita merasa, ya itu biasalah Pak. Sama semua juga kita seperti itu. Mari kita sadari sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, hidup kita sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8, 34 sampai 36. Yohanes 8, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita merdeka di dalam Tuhan? Orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan bukan berarti bisa hidup sesuka hatinya. Bukan berarti bisa hidup semaunya kita sendiri. Tidak.
Tetapi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia harus tunduk dan menjadi hamba-hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Adakah sikap hidup kita selama ini justru mengikuti dan meneladani apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa yang Tuhan Yesus teladani? Dikatakan dengan sangat jelas, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi siapapun di antara kita yang masih dikuasai oleh dosa, berarti dia tidak benar-benar bebas. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih dikuasai dengan dosa, sesungguhnya, mau dengar? Mau dengar? Sesungguhnya kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mutlak. Mutlak. Kalau kita masih sering hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, berarti kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, tidak ada satu pelanggaran pun yang kita lakukan. Jadi kalau kita masih melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, sesungguhnya, maaf saya katakan, kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan sebatas di bibir kita, di ucapan kita. Tetapi kita tidak menunjukkan di dalam sikap, perilaku, perbuatan, bahkan karakter kita. Pak, berat sekali. Memang jadi orang Kristen itu berat, tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus camkan ini, kalau kita masih melakukan kesalahan, penyimpangan, pelanggaran, luncas dari hati Bapa, kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya berkata mau berkenan di hati Bapa, tapi kita tidak mau mengikuti langkah yang Tuhan Yesus berikan dan contohkan dalam hidup ini. Karena untuk berkenan di hati Bapa hanya satu, menjadi seperti Yesus. Sudahkah kita menjadi seperti Yesus dalam kehidupan ini? Kita periksa diri kita masing-masing. Kalau saat ini kita belum menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan ini, jangan-jangan nanti siang kita mati, kita tidak sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan-jangan kita tidak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita periksa diri kita. Dunia sering sekali menawarkan hal-hal yang indah buat kita. Dunia sering sekali menawarkan bagaimana kita disenangkan, bagaimana kita dimuliakan. Menurut dunia, rasanya kita hidup merdeka, rasanya kita hidup bebas, tapi kita terikat dengan kegelapan. Maka kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita periksa sama-sama dengan siapa kita terikat saat kita hidup saat ini. Apakah dengan dosa ataukah dengan Tuhan Yesus Kristus? Dengan kebenaran. Mari kita periksa. Penting kita mengetahui dengan siapa kita terikat saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak tahu dengan siapa kita terikat, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan hanya ilusi di dalam benak kita, kita mati masuk surga. Jangan-jangan hanya ilusi di dalam pikiran kita, kita mati masuk langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan, orang-orang yang pasti masuk langit baru, bumi baru, orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan akan terlihat di dalam sikap, tingkah laku, karakter hidupnya. Seperti apa karakter hidup kita? Jangan tengok kiri kanan, tapi mari kita melihat kedalaman hati kita. Kalau kita saat ini masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa sekecil-kecilnya, sedikit-dikitnya, kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mutlak. Dan orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia menjaga hidupnya, dia menjaga pikirannya, dia menjaga matanya, dia menjaga telinganya, bahkan dia menjaga ucapannya. Saya tambahin lagi, dia menjaga jari-jarinya. Dengan siapa kita terikat? Masihkah kita terikat dengan dosa? Atau kita sudah terikat dengan kebenaran? Orang-orang yang masih terikat dengan dosa, Pak, saya cuma kecil Pak, dosanya kecil Pak, cuma kecil. Tetap dosa. Kita melanggar sekecil-kecilnya, tetap melanggar. Dan orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Sehingga dia tidak mau berbuat kesalahan sedikit pun. Saya nggak berbuat macam-macam Pak, pikiran kita. Pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita berpikir orang lain itu jelek, orang lain itu jahat. Apa yang ada dalam benak pikiran kita, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kedalaman hati kita orang lain tidak tahu, tidak bisa membaca, tetapi Tuhan tahu.
Sering sekali pikiran kita negatif terhadap orang lain. Sering sekali pikiran kita jahat. Mari kita periksa. Kalau kita masih terikat dengan dosa, berarti kita akan terikat dengan kebinasaan kekal. Yang pertama harus disadari, kalau kita masih terikat dengan dosa, berarti kita terikat dengan api kekal. Siapapun yang berdosa, Pak, saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti selamat, Pak. Orang yang percaya dan benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran sekecil-kecilnya. Tidak ada. Jadi kalau kita masih melakukan kesalahan, kecil aja deh, ya tipu-tipu dikit lah. Berarti kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mutlak. Tidak bisa tawar-menawar. Kebanyakan di antara kita selama ini, termasuk saya, kita masih suka nego. Dikit lah Tuhan, dikit. Sadarlah, yang dikit-dikit itu mengikat kita. Lama-lama menjadi bukit, kita hidup di dalam kesalahan dan pelanggaran. Dari hal yang kecil, itu akan menjadi besar. Justru kita harus belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Kalau kita membaca dari surat Roma 6 ayat 16. Surat Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dosa sering sekali terlihat manis di awal. Terlihat indah di awal, tetapi ternyata itu ada rantai yang mengikat, yang membawa kita masuk dalam api yang kekal. Sering sekali kita memandang dosa itu hal-hal yang bombastis, yang besar. Kita membunuh, kita mencuri, kita berzina atau apapun. Tetapi kita tidak pernah sadar ketika kita berpikir negatif saja kita sudah melakukan pelanggaran dan kita sudah berdosa. Tidak mudah buat kita. Pak, kalau begitu kita semua di ruangan ini sering sekali melakukan kesalahan dan dosa dong. Mari kita periksa masing-masing. Dan inilah tanggung jawab kita untuk menjaga hidup kita. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tanggung jawab. Jaga hidup kita, jaga pikiran kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita serahkan kepada Dia dan kita ikuti dan kita taati. Setiap perintahnya, setiap komandonya, setiap titahnya, tidak ada satupun yang kita langgar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam sistem kerajaan, kita melihat seorang raja, mungkin dia memberikan titah kepada punggawa-punggawanya, kepada panglimanya, kepada hamba-hambanya. Ada nggak hamba-hambanya yang bersungut-sungut? Menolak. Ada? Beranikah mereka lakukan itu? Enggak berani. Halo, ada orang gak nih? Enggak berani mereka lakukan itu? Kenapa mereka enggak berani? Ketika mereka memberontak, ketika mereka mungkin menyangkal perintah, titah daripada raja, dia langsung masuk kategori pemberontak. Betul enggak? Dan bahaya buat dia. Bisa hukuman mati. Itu hanya berbisik-bisik sesama hambanya. Bla bla bla, raja kita begini gini. Sudah masuk kategori pemberontak. Sadar tidak di dalam kehidupan kita, sering sekali kita bersungut-sungut kepada Tuhan, sering sekali kita mengeluh kepada Tuhan karena hidup kita yang pahit, hidup kita yang rasanya tidak enak. Kita, Tuhan, kenapa nggak tolong kita? Sadarlah, di situ kita memberontak kepada Tuhan. Dan kalau kita memberontak kepada Tuhan, berarti kita tidak percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti kita tidak menghambakan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita tidak mengikatkan diri kita kepada Dia sebagai seorang hamba. Kalau kita mengikatkan diri kita sebagai seorang hamba, tidak akan pernah ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Tidak akan pernah kita berbantah atau menolak setiap perintah raja dalam hidup kita. Simple, tapi sulit buat kita untuk melakukannya. Karena terlalu banyak masalah dalam kehidupan kita yang kita alamin. Bapak Ibu Saudara punya masalah? Saya mau tahu dulu, siapa yang punya masalah dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Ayo, pendeta aja juga angkat tangan. Nah, ayo, jangan turunin dulu. Ayo angkat tangan yang punya masalah.
Haleluya. Semua punya masalah. Saya udah tahu sih, tanpa saya tanya. Orang wajah-wajahnya bermasalah semua termasuk saya. Kita semua bermasalah Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus bersyukur atas setiap masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang sama kita. Masalah itulah yang membentuk kita, yang membuat kita pada akhirnya taat, tunduk kepada Tuhan. Sering sekali kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi Tuhan seakan-akan diam, tidak peduli. Sama Bapak Ibu Saudara, saya juga masih menginjak bumi. Saya pernah mengalami kejadian atau suatu peristiwa di mana saya terpuruk. Boleh dibilang bukan hanya depresi, tetapi udah benar-benar di bawah depresi. Sering sekali saya mengandalkan pikiran saya berpikir bahwa dengan saya lakukan A, lakukan B, lakukan C, masalah selesai. Tetapi ternyata Tuhan tutup semuanya. Apa yang saya pikir dengan cara saya pasti berhasil, saya bisa atasin masalah dalam kehidupan saya. Tuhan tutup. Saya mengandalkan teman, mengandalkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, mengandalkan organisasi, ternyata Tuhan tutup semuanya. Bahkan teman yang baik terkadang bukan menolong kita, tapi malah nusuk kita dari belakang, malah jeblosin kita, ibaratnya udah jatuh ditimpa sama tangga. Pernah ngalamin? Yang manggut-manggut pasti, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya pernah mengalami ada di posisi itu. Setiap hari berdoa dan berpuasa Tuhan. Tetapi apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Saat itu, langsung terbesit wajah seseorang di dalam benak pikiran saya. Set, saya hanya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan memunculkan wajah orang ini? Hanya satu suara di dalam hati saya berkata gini, hubungi orang itu. Hubungi orang itu. Hubungi orang itu. Oke Tuhan. Enggak pakai tunda-tunda, enggak pakai lama, langsung saya hubungin saat itu juga. Apa yang terjadi ketika saya hubungin, langsung dia berkata, Pak Buyung, apa yang saya bisa bantu? Langsung saat itu juga, apa yang saya bisa bantu? Saya langsung berkata, saya begini. Oke Pak, tunggu, nanti siang saya kabarin. Apa yang terjadi? Siang itu juga masalah semua selesai, clear. Caranya Tuhan, bukan caranya kita. Tetapi disinilah saya melihat, bagaimana Tuhan mau saya mengikatkan diri saya kepada Dia, satu-satunya pertolongan dalam hidup saya. Tuhan izinkan ada masalah bukan karena Tuhan tidak menolong kita. Tuhan izinkan ada problem dalam hidup kita karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya penolong dalam hidup kita.
Kita sering sekali mengandalkan orang lain, mengandalkan hamba Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tidak boleh mengandalkan siapapun manusia di dunia ini. Satu orang pun jangan. Tapi kita harus mengandalkan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Berat rasanya. Tapi dengan siapa kita mengikatkan diri kita? Saya yakin Bapak Ibu Saudara tadi sudah angkat tangan punya masalah. Saya juga punya masalah. Kita semua punya masalah. Tapi sekarang belajarlah. Kita mengikatkan diri kita dan kita periksa. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo ikuti. Ikuti dan pandang wajahnya. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Terkadang Tuhan memimpin kita masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi ingat penghiburannya. Walaupun kita dipimpin masuk dalam lembah kekelaman, kita tidak pernah merasakan kekelaman di dalam hidup kita. Walaupun kita ada dalam lembah kekelaman. Walaupun kita diselubungi dengan kekelaman, tapi kita tidak merasakan kekelaman tersebut. Karena kita hanya memandang wajah Tuhan. Kita hanya ikutin perintah Tuhan. Kita hanya ikuti dan teladani Dia. Dengan siapa kita terikat? Penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita masuk ke langit baru, bumi baru hanya sebagai slogan di dalam pikiran kita, imajinasi, ilusi kita, jangan. Tapi mari kita wujudkan itu di dalam setiap perilaku kita saat ini. Penting, ayo, dengan siapa kita terikat pada saat ini? Apakah dengan Tuhan ataukah dengan dunia? Yang kedua, kalau kita terikat dengan dunia, berarti kita terikat di dalam hidup kepura-puraan. Pura-pura kita masuk surga. Nyatanya kita tidak sampai di surga. Pura-pura kita masuk dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nyatanya kita dimurkai oleh Tuhan. Ngeri. Dan ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab pendeta Bapak Ibu Saudara. Bukan tanggung jawab gembala. Tapi setiap kita punya tanggung jawab. Periksa diri kita. Ayo konsentrasi periksa diri kita. Jangan merasa Pak saya sudah beribadah Pak. Saya sudah rajin Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selalu ibadah. Di dalam rumah ibadah dari pagi sampai malam. Lalu ketika keluar, apa yang kita lakukan? Ketika kita keluar, bagaimana perkataan kita? Bagaimana mulut kita, ucapan kita? Adakah kita menunjukkan bahwa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ibadah kita yang sesungguhnya di luar. Di sini kita berkumpul, penting kita berkumpul, mengerti, kita belajar, kita memahami, kita menangkap apa isi hati Tuhan. Dan kita harus praktekkan di luar sana. Ketika kita hidup bersama dengan tetangga kita, teman-teman kita yang tidak seiman, yang tidak satu saudara, satu darah. Disitulah bagaimana respon kita. Kalau kita terikat dengan dunia, kita maunya senangkan diri kita sendiri. Orang lain maunya harusnya hormatin saya. Tetapi adakah kita menghormati orang lain? Adakah kita menghargai orang lain? Adakah kita peduli terhadap orang lain? Kalau kita membaca surat 2 Timotius 3 ayat 5. Kita akan tahu, jangan sampai kita hidup di dalam kepura-puraan. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak hidup di dalam ibadah itu. Jangan sampai. Banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara diikat dengan gengsi. Tidak sedikit di antara kita kalau belum ke gereja rasanya belum afdol. Tetapi ketika di luar kita tidak beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan 24 jam 7 hari seminggu. Berdoalah kita selalu 24 jam 7 hari seminggu tanpa henti-hentinya. Kita sadar kan katanya doa itu apa? Nafas hidup orang? Ada orang gak nih ya? Doa itu nafas hidup orang percaya. Amin? Betul? Oke, saya mau tanya. Coba boleh tangannya diangkat. Tekap hidungnya. Apa yang terjadi? Nggak bisa napas. Coba tekap lagi. Tahan 5 menit. Kira-kira apa yang terjadi kalau 5 menit kita tidak bernafas? Tahan terus. 6 menit, 7 menit. Seberapa lama kita kuat? Kira-kira apa yang terjadi? Ujung-ujungnya apa? Mati. Kita tidak bernafas saja, fisik kita, tubuh jasmani kita mengalami kematian. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan 5 menit saja, saya taruh 5 menit ya. 5 menit saja kita tidak berdoa, apa artinya? Mati kita.
Roh kita mati, terpisah dari hadirat Tuhan. 5 menit saja kita tidak berdoa. Pak, kalau begitu saya harus selalu lipat tangan Pak, berdoa terus. Enggak. Berdoa itu bukan hanya mengajukan permohonan kepada Tuhan, tetapi kita dengar-dengaran, membangun hubungan, membangun relationship. Kita selalu berkomunikasi. Ketika ada masalah, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita berbicara dalam hati terkadang, tapi kita terus terkoneksi, memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Di dalam masalah atau di dalam sukacita, tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan, jangan sampai kita salah. Sering sekali kita terikat dengan dunia ini. Kita merasa ya kita sudah merdeka, apalagi kita punya uang, apalagi kita berhasil, kita sukses, punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan. Sering sekali kita punya ambisi. Dan ambisi kita itu yang membakar kita. Sering sekali kita gengsi dalam segala hal. Ingat, dunia menawarkan kebebasan, tetapi ujungnya apa? Kita diperbudak. Kita diperbudak. Dan sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati. Pintu kejahatan terbuka sangat lebar. Dan pintu kebaikan terbuka sangat lebar. Setiap orang bisa dengan sangat mudah berlaku kejahatan. Setiap orang bisa sangat mudah berbuat kebaikan. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita mau melakukan yang mana? Kita lihat media sosial. Kita tidak bisa memungkiri media sosial itu yang ada saat ini dan dipakai. Kegelapan bekerja di sana. Dan kita pun kebenaran harusnya bekerja di sana. Jangan biarkan kegelapan justru menguasai itu. Dan anak cucu kita, generasi-generasi penerus, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, mereka hancur melalui sarana ini. Tetapi bagaimana kita ambil bagian menyelamatkan generasi-generasi penerus di bawah kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, sudah punya cucu pasti nggak rela anaknya terjebak dalam hal ini. Hati-hati. Dan ini semua dipakai. Bahkan kalau kita, ya kalau saat ini yang lagi ramai, film Gereja Setan ya. Nah, siapa yang udah nonton? Ih, malu-malu. Siapa yang sudah pernah lihat trailernya? Nah, ada kan? Itu edukasi. Bagaimana anak-anak muda terjerat sehingga masuk di dalam sekte ini. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus memberikan contoh, memberikan teladan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mengikatkan diri. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Sikap kita terhadap anak-anak kita itu bisa menjerumuskan mereka masuk ke sekte sesat ini. Itu edukasi. Saya tidak mempromosikan, saya tidak di-endorse. Ya. Tetapi itu edukasi. Pak Pendeta udah nonton? Sudah. Saya sudah nonton. Dan saya bilang ini edukasi. Buat orang tua penting mengetahui, jangan sampai menjerumuskan anak-anaknya, generasi penerusnya, anak cucu kita akhirnya masuk ke aliran sekte sesat ini. Ini ada, bahkan di Jakarta pun ada. Salah satu gedung tertinggi di Jakarta pun ada. Menjadi tempat sekte sesat ini. Jangan tanya, Pak di mana Pak? Enggak, saya nggak akan kasih tahu di mana. Tapi itu ada. Dan mereka bekerja dari mana? Media sosial. Dan mereka melihat dari mana? Kehidupan kita saat kita mungkin suntuk punya masalah, kita aduh berat hidup, mereka masuk. Gereja sering sekali berbicara tentang kasih, betul? Pendeta sering sekali berbicara tentang kasih, betul? Tetapi apakah pendeta melakukan kasih itu? Gak berani jawab. Takut. Kita harus fair. Kita bicara tentang kasih, tapi adakah hidup kita penuh dengan kasih? Kalau kita terikat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita seharusnya penuh dengan kasih. Tidak ada kebencian sedikit pun. Kalau kita terikat dengan dunia, menipu, kita bicara tentang kasih, tetapi perilaku kita tidak penuh dengan kasih. Dan yang dilakukan oleh aliran sesat tersebut apa? Mereka mempraktekkan kasih. Kelihatannya awalnya baik. Kelihatan awalnya wow, luar biasa, mereka pengertian. Tetapi pada akhirnya mereka terjerat dan tidak bisa keluar dari situ. Kalau kita terikat dengan Tuhan, kita menjadi hambanya, kita harus melakukan perintahnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak melakukan perintah Tuhan,
Maaf saya katakan, kita belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mutlak. Pak, saya sudah lakukan semua. Oke, kita periksa diri kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara selama ini disakiti oleh orang-orang di sekitar kita? Ada yang pernah sakit hati? Nggak ada orang, saya turun mesti ini. Siapa yang pernah sakit hati? Ibu cari aman semua. Tapi memang fakta, kita semua pernah sakit hati, betul nggak? Tetapi masih berapa banyak daftar nama-nama di dalam hati dan benak pikiran kita yang tercatat, ini orang nyakitin kita, ini orang nyakitin kita. Berapa banyak nama-nama itu? Satu orang saja ada, itu masih terlalu banyak. Dan kalau masih ada nama-nama yang ada di dalam benak pikiran kita, hati kita, ini orang nyakitin kita, maaf, kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada daftar nama orang yang menyakiti di hatinya, di pikirannya, enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kepada kita, janganlah membalas yang jahat dengan kejahatan. Ampunilah mereka. Sadar kita juga orang berdosa. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi kita menjadi apa-apa dan luar biasa karena kasih-Nya. Karena luar biasa Dia menyelamatkan kita. Justru kita harus menunjukkan kita layak menerima kasih karunia Tuhan itu. Melalui apa? Sikap perbuatan kita. Kalau ada orang nyerang kita, minimum kita tersenyum. Lah ini boro-boro. Kita tahu ada daftar nama, satu orang dia muncul di gereja, begitu dia muncul, ada batang hidungnya, kita langsung minggir. Hati-hati. Berarti hati kita belum bersih. Kalau hati kita belum bersih, nanti siang kita mati, kira-kira kemana? Karena kita terikat dengan apa? Ambisi kita, gengsinya kita, pingin dihargai, pingin dihormati, pingin dihargai. Ketika kita terikat dengan dunia ini, kita tertipu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, lakukan kasih, jangan cuma slogan. Aliran sesat, mereka menutup dengan apa? Kasih. Kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita lakukan kasih. Ada gak sekarang kasih dalam hidup kita? Ada gak? Gak usah susah-susah kita mulai dari ini. Coba, ada gak yang masih punya orang tua yang masih hidup? Ada gak kita mengasihi orang tua kita? Ada gak kita mengasihi adik kakak kita? Masih saudara nih. Adakah kita mengasihi ponakan-ponakan kita, saudara kita, Pak Le kita, Pak D kita, Bude kita, Om Tante kita, tulang kita. Adakah kita mengasihi mereka? Kalau kita tidak mengasihi, tanda tanya, benarkah kita menjadi terikat dengan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini? Kita koreksi, termasuk saya, kita koreksi setiap saat, setiap waktu. Rentan buat kita melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Dengan siapa kita terikat, di situ kita akan terjerat. Dari hal yang sangat sepele. Sering sekali dunia menyuguhkan kepada kita. Banyak orang kan begini, saya nggak tahu di sini ya, saya tidak mau menuding ya, yang masih merokok. Banyak orang yang berkata, Pak, emangnya ada ayatnya Pak di dalam Alkitab nggak boleh ngerokok? Maaf ya, yang masih merokok, maaf, boleh marah sama saya. Tetapi bagi yang merokok, masih merokok, kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita meracuni tubuh kita. Lalu udah selesai, Tuhan tolong sembuhkan aku Tuhan. Tuhan tolong. Sering sekali. Bahkan sekarang Pak, saya nggak merokok Pak. Saya cuma nge-vape. Benar gak? Kan ini tipuan dari dunia ini. Saya sudah gak ngerokok lagi Pak. Tapi saya sekarang pakai rokok elektrik Pak. Kelihatannya benar. Kelihatannya manis ujungnya. Bahkan di luar negeri sudah dilarang karena itu termasuk dalam golongan narkoba. Hati-hati. Dan tidak sedikit orang-orang seperti ini Pak, jangan kita hanya melihat Pak orang-orang di luar gereja, bahkan di dalam gereja aktivis pun masih nge-vape. Jadi kalau di sini masih ada yang nge-vape, baik jemaat atau aktivis, bertobatlah hari ini.
Kalau kita tidak bertobat, berarti kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo, dengan siapa kita terikat? Awalnya mudah ya, coba-coba. Selalu dengan dalih membenarkan diri. Pak, emangnya dilarang di Alkitab nggak boleh ngerokok? Di mana Pak ayatnya? Itu yang selalu dikatakan loh. Saya sering sekali ditanya itu, Pak, di mana ayatnya Pak? Saya bilang kalau mau merokok ngapain buang-buang duit, bakar-bakar duit, gampang. Ambil itu ban dalam bekas, saya bilang. Nah itu knalpot motor, pasangin, isep. Sama. Bahkan saya sering berkata begini. Bapak Ibu, saya taruh dalam ruangan. Saya kasih rokok gratis. Saya masukin dalam ruangan, saya tutup, saya fogging di dalamnya. Sas, tutup. Mau nggak? Ini ketawa antara mau dan tidak nih, mau nggak? Nggak mau, kenapa? Racun. Sadar nggak? Tubuh kita bait Allah. Itu yang kita lakukan. Roh Allah ada dalam diri kita, lalu kita masukin asap rokok, masukin vape di dalam tubuh kita. Kita sedang ngasepin roh Allah. Emangnya ikan asin? Ini fakta, realita. Jadi kalau masih ada di antara Bapak Ibu Saudara, bahkan aktivis, pelayan-pelayan Tuhan yang masih nge-vape, ingat Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mutlak. Lalu, Pak, yang penting saya nanti masuk langit baru, bumi baru, masuk surga yang kekal. Siapa yang menjanjikan? Alkitab tidak menjanjikan seperti itu. Yang dijanjikan apa? Yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Sering sekali kita salah, kita terjebak dengan dunia ini. Jadi kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sedikit coba. Padahal gak enak tapi dipaksa loh. Ngerokok itu dicobain pertama kali gak enak loh. Kok Pak Pendeta tahu? Saya pernah nyobain Bapak Ibu Saudara. Pernah nyobain. Masa kecil saya pernah nyobain. Kalau zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang time zone. Zaman dulu tuh dingdong, amusement. Dingdong ya. Dulu saya kalau ke dingdong mainnya apa? Grand Beret. Nah itu. Tapi mari kita sadari dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Sering sekali nggak enak kita paksa. Lama-lama kita terikat. Untungnya saya dulu coba ngerokok. Coba beli nggak tanggung-tanggung. Beli 1 dus. Jarum super. Gudang garam, coba 1 nggak enak buang, coba lagi nggak enak buang, nggak tanggung-tanggung beli Jisamsu nggak enak buang, semuanya. Untungnya nggak enak, saya nggak mau lagi, dan sampai sekarang saya nggak pernah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dan kita terikat kepada Tuhan Yesus Kristus, ayo, jangan ikat diri kita dengan tipuan-tipuan daripada dunia ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa langit baru, bumi baru sampai nanti, supaya kita bisa sampai di surga yang kekal? Siapa yang mau masuk surga? Coba, ayo. Malaikat catat tangan-tangan yang terangkat tuh. Kalau bilang kat catat mau angkat tangan, soalnya namanya ada di daftar kan. Kita semua pasti mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, mau masuk langit baru bumi baru, dimuliakan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada cara lain lagi. Yang ketiga, kita harus terikat oleh Tuhan Yesus Kristus. Mutlak. Karena dia sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Mau mencapai hidup yang sesungguhnya nanti, terikatlah dengan dia di sana. Karena jelas kalau kita mau sampai di tempat itu, nggak ada jalan lain lagi. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah. Jangan sampai kita justru diperhamba menjadi hamba dunia ini. Kan kita sering sekali nggak sadar. Nah, saat ini saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita tahu lidah kita tidak bertulang. Ada yang lidahnya bertulang, boleh diperiksa. Kalau lidah kita bertulang, nggak bisa ngomong kita. Lidah kita ada tulangnya, nggak bisa lentur. Lidah kita tidak bertulang. Tetapi lidah kita yang kecil yang tidak bertulang itu bisa membinasakan hidup kita. Lidah kita yang tidak bertulang itu bisa membakar hidup kita. Jadi hati-hati. Sekarang saya tambahin, bukan cuma lidah, jari-jari kita. Kan sering sekali kita suami istri nih ya, kadang gak berani ngomong sama istrinya, gak mau komunikasi dengan baik. Tulisnya bagaimana? Status WA. Tulis. Dia udah kesel sama suaminya. Dia tulis pakai firman Tuhan. Hendaklah suami-suami engkau mengasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat-jemaatnya. Tujuannya buat suaminya, dia gak berani ngomong.
Takut nanti gak dikasih uang belanja. Suaminya baca. Suaminya juga gak berani nih ngomong langsung sama istrinya nih. Dia takut. Takutnya apa? Nggak dibukain pintu, nggak boleh tidur di kamar, ya, suruh di luar. Akhirnya apa? Dia tulis lagi status. Hendaklah hai istri-istri, hendaklah engkau tunduk kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Dia pakai ayat yang suci untuk menyayat hati yang suci. Sering sekali kita seperti ini. Jari-jari kita sering sekali tidak sadar kita tulis, kita komentar, itu nyakitin orang lain, nyerang orang lain, fitnah orang lain. Hati-hati, jari-jari kita bisa membawa kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Pak, saya mah udah rajin Pak. Jangan berpikir bahwa orang di luar gereja, di dalam gereja juga masih banyak yang melakukan ini. Aktivis pun masih banyak, suka lakukan gosip. Kalau saya bilang suka ngegibah. Gosipin orang, ngomongin orang. Walaupun tidak ada orang yang dengar, banyak orang mungkin cuma berdua. Hati-hati, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dengan siapa kita terikat di situ. Mari kita bawa diri kita. Semua mau masuk langit baru, bumi baru? Nah, periksa diri kita hari ini. Dengan siapa kita terikat? Apakah kita terikat dengan dunia ini? Kalau kita terikat dengan Tuhan Yesus Kristus, ingat. Kalau kita terikat dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun dosa di dalam hidup kita. Pak, berat banget Pak. Emang iya, berat. Lah, kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya. Sekarang tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menunjukkan kita pantas menerima kasih karunia itu. Tunjukkan itu. Mahasiswa yang saya ajar sering sekali begini, Pak, satu berat Pak. Pak Buyung ini kalau kasih nilai anugerah banget katanya. Saya bilang oke, gak apa-apa saya bilang. Saya memang memberi kasih karunia, tetapi tanggung jawab Anda membuktikan Anda pantas dan layak menyandang nilai itu. Berat banget Pak itu dia bilang. Memang seperti itu. Sadar tidak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Diampuni segala dosa-dosa kita. Dosa kita yang merah seperti kirmisi diputihkan tanpa ada bekas. Tanggung jawab kita, buktikan kita layak menerima kasih karunia Tuhan. Tanggung jawab kita menjaga kasih karunia itu. Tanggung jawab kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Itulah yang membawa kita tetap bertahan dan pada akhirnya kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak sedikit orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lakukan tanggung jawab ini. Merasa sudah aman, merasa sudah ke gereja, sudah beribadah. Nggak taunya di gereja cuma tidur. Ya lumayan lah, apalagi duduk di bawah AC kan. Semliwir. Biar nggak kelihatan sama pendetanya, dia manggut-manggut biar kelihatan amin. Saya pernah kejadian di daerah tapi ini, di daerah. Ini kejadian di desa Ngurah, di Kediri sana, Jawa Timur. Ngurah, ya kebetulan kan tante saya, mama saya dulu punya rumah di Ngurah, Kediri. Ya, jadi ketika saya ke sana, ya kebetulan gerejanya di sana itu gembalanya tahu gitu kan. Saya disuruh khotbah. Ketika saya khotbah di sana, ada satu ibu-ibu. Dia duduknya di depan speaker. Kalau ini kita puji Tuhan, speakernya di atas semua kan. Ini speakernya di bawah, di belakang nih. Dia duduk di depan speaker. Ketika saya sedang bersemangat berapi-api khotbah, haleluya, dia bangun, dia kaget. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika dia bangun, dia kaget, ngomong jorok. Di gereja, kenceng lagi. Ampun DJ, itu fakta dan kenyataan. Jadi belum tentu orang pergi ke gereja, beribadah ke gereja, dia hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sering seperti itu, duduk di bawah AC, aduh semliwir. Nah, tapi saya sering sekali gak begitu sekarang. Ketika saya ada yang tahu nih tidur nih, merem nih. Kalau saya melihat ada Bapak Ibu Saudara yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Kok Pak tahu Pak kalau ada begitu? Ya saya juga pelaku juga soalnya sama. Kadang kalau saya ngantuk gitu. Tahu, jadi saya kalau ada yang ngantuk. Saya biasanya, saya jalan. Berdiri di sampingnya saya khotbah. Seger pasti dia. Nah mari Bapak Ibu Saudara ayo. Ibadah kita berkumpul di tempat ini kita belajar untuk menangkap apa esensinya. Bagaimana kita hidup terikat kepada Tuhan. Kita harus jujur kita sudah terlalu banyak terikat dengan dunia ini.
kita hidup dalam kepura-puraan, pura-pura mengasihi tapi hatinya penuh dengan dendam. Pura-pura kita sayang tapi hati kita kecewa, pedas. Saya mau tanya dulu di sini, udah lama saya nggak nanya. Bapak Ibu ngomong dulu, baru dipikir omongannya, atau pikir dulu, baru ngomong? Siapa yang ngomong dulu baru mikir? Ngomong dulu baru mikir, jujurlah padaku. Sekarang oke, gak ada yang mau angkat tangan kan? Yang mikir dulu baru ngomong, ayo angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan ini semuanya, gimana ini ya? Yang benar yang gimana ini? Kat, catat Kat. Gak ada yang jujur ini Kat. Tapi kita harus fair, kita harus jujur. Sering sekali kita ngomong dulu baru kita mikir, betul gak? Ada yang bilang, Pak saya mikir dulu baru ngomong. Oke bro, oke kawan. Seberapa banyak orang yang sakit hati dengar omongan kita? Ini kalau udah begini nunduk semua nih Pak, takut ketika ditatap. Tapi ini kita harus akui. Seberapa sering kita menyakiti orang lain. Kalau kita masih menyakiti orang lain, lalu kita membela diri, Pak mulutnya aja yang jahat nih Pak. Mulutnya yang pedes nih Pak, kayak cabai rawit nih Pak. Udah bawelnya minta ampun Pak. Tapi hatinya mau baik Pak, percaya? Percaya? Apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Hati kita yang tidak terikat kepada Tuhan menunjukkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yuk di pagi hari ini kita koreksi diri kita. Mari, adakah kita masih terikat dengan dosa? Kalau kita terikat dengan dosa, siap-siap untuk kita binasa. Adakah kita terikat dengan dunia ini? Kalau masih ada kita terikat dengan dunia ini, kenyamanan, semua yang dari dunia ini, berarti kita hidup di dalam kepalsuan. Dan kita harus membela diri kita, menyelamatkan diri kita. Kita harus melangkah, memilih, memutuskan untuk terikat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita terikat dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengikatkan diri kita untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin.